Simpson. Oh, ini mengantar kita untuk berusaha memahami mengapa aku jatuh lagi, walaupun jawaban ini sebetulnya tersebar di seluruh Alkitab. Tapi kita lebih fokus untuk bicara tentang tokoh. Kebetulan sepanjang saya ikutin pembacaan di GPIB, mungkin ada berapa tahun kita tidak membahas soal tokoh ini. Jadi ini kebetulan kita mengulang kembali tentang tokoh Simpson. Simpson bukan Samson. Samson itu Samson Betawi, Benyamin Sueb. Kalau Simpson ada di GPW Pendeta Simpson Salo ada. Tapi ini Simpson dari Hakim-Hakim. Riwayat Simpson. Lahirnya Simpson. Rupanya Simpson itu juga lahir dari seorang ibu yang dinyatakan mandul oleh Alkitab. Jadi karena ibunya ini mandul dan dia memohon untuk punya anak, maka suaminya Manoah keturunan Dan, dia berdoa kepada Tuhan dan seterusnya. Nah ini bagus nih untuk dihafalin. Bapaknya Simpson namanya Manoah. Lalu ketika Simpson lahir, orang tuanya diberi ketentuan. Jadi dari sejak Simpson berada dalam kandungan ibunya itu harus mengkhususkan diri karena begitu anaknya lahir, kepalanya tidak boleh kena pisau cukur, sebab anak itu akan menjadi seorang nazir Allah sejak dari kandungan. Dialah yang akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Anak itu bertambah besar dan Tuhan memberkati dia. Lalu roh Tuhan mulai mengobarkan hatinya di Manahem dan yang terletak di antara Zora dan Estaol. Jadi dari sejak lahir, Simpson itu memang sudah dikuduskan menjadi Nasir Allah. Nazir itu apa Nazir? Dalam Alkitab, kata Nazir adalah terjemahan dari bahasa Ibrani. Nazir yang memang Nazir. Yang berarti dipisahkan atau ditahbiskan atau dikhususkan bagi Allah. Nah, orang yang dipisahkan atau dikhususkan bagi Allah, ini boleh dari jemaat awam atau umat awam ataupun tokoh agama. Kalau di perjanjian lama ada Simpson, kalau di perjanjian baru itu ada Yohanes Pembaptis. Jadi mereka itu boleh dibilang anak-anak nazir, anak-anak yang dikhususkan dari sejak kandungan sampai mereka besar dengan cara hidup yang khusus. Nah, nazir Allah ada ketentuannya, dicatat ketentuannya dalam bilangan, kitab bilangan. Nazir Allah itu adalah orang yang dikhususkan atau mengkhususkan diri untuk Allah. Kalau dia sudah sadar, udah dewasa, memilih untuk mengkhususkan diri untuk Allah, dia bisa disebut nazir walaupun bukan dari lahir. Tapi kalau dari dalam kandungan, dia disebut sebagai yang dikhususkan melalui ibunya. Dari sejak dalam kandungan, ibunya sudah harus memperhatikan hidupnya juga. Lalu, dia harus menjauhkan diri dari anggur dan minuman keras, tidak minum cuka dari anggur atau minuman yang dibuat dari anggur, baik yang segar maupun yang dikeringkan. Pokoknya segala produk anggur itu nggak boleh mengenai dia. Saya tidak mencari tahu lebih jauh, tapi rupanya musuhnya pokoknya anggur aja. Tidak boleh makan apapun yang berasal dari pokok anggur, dari bijinya sampai kulitnya. Sepertinya buah anggur pun tidak boleh dia makan. Walaupun sedikit mungkin ya, karena kan anggur itu banyak, tapi kalau dia makan sedikit sepertinya itu juga sudah melanggar hukum nazir. Kepalanya tidak boleh tersentuh oleh pisau cukur dan rambut kepalanya harus dibiarkan tumbuh panjang. Ini rupanya ketentuan nazir Allah. Kepalanya tidak boleh tersentuh oleh pisau cukur, rambutnya dibiarkan panjang. Tidak boleh mendekati mayat orang, termasuk jenazah ayah, ibu, atau saudaranya. Jadi kalaupun terpaksa orang yang sudah nazir ini, nazir Allah ini menyentuh jenazah orang tuanya atau saudaranya, dia harus mengikuti proses pembersihan lagi, pentahiran lagi selama beberapa hari seperti biasa. Tapi aturan sejak awal adalah tidak boleh bersentuhan dengan jenazah atau bangkai. Lalu kita lihat apa yang dikerjakan Simpson si Nazir Allah. Ada apa dengan Simpson? Kenapa kita mengangkat dia untuk menjelaskan topik ini? Ini judul yang lumayan provokatif
Ini saya ingat pembahasan minggu lalu, ini Opa Dokter Ari langsung menemukan kembali jawabannya. Kan benar gara-gara perempuan. Kita lihat dosanya di mana ini? Gara-gara perempuan dosanya di mana? Di Hakim-Hakim 14, Simpson itu setelah riwayat kelahirannya diceritakan, meminta ayah ibunya untuk mengawinkan dia dengan seorang perempuan Filistin. Dengan alasan dialah yang kusukai. Nah, ini repotnya. Sementara bapak ibunya masih uh, menolak sebetulnya. Dia bilang, emang nggak ada, apakah nggak ada perempuan di antara kaummu, orang Israel, sehingga kau harus cari di luar kaummu. Tapi rupanya di Alkitab ditulis bahwa itu memang dimaksudkan Allah karena Allah punya maksud tertentu dalam hidup Simpson. Tapi saya tidak menyarankan ini untuk disampaikan kepada anak muda, anak teruna, dan anak GP kita. Walaupun di Alkitab ada bahwa Simpson ini memang diizinkan dalam tanda kutip oleh Allah untuk kawin dengan perempuan yang tidak seiman karena Allah punya maksud tersendiri baginya. Nah, waktu proses dia mau kawin sama si perempuan Timna ini, dia mencabik-cabik seekor singa muda yang mengaum kepadanya dengan tangan kosong. Bayangkan ya. Karena dia digambarkan sebagai orang yang besar dan kuat, jadi Alkitab pun menggambarkan perlakuan Simpson terhadap singa itu seperti memperlakukan boneka, mencabik-cabik dengan tangan kosong. Simpson makan madu dari rangka singa. Jadi singa yang udah tinggal tulang-tulangnya itu ternyata di antara tulang-tulangnya itu ada sarang madu. Dia ambil madunya dari situ, dibagiin pula ke bapak ibunya. Nah, Simpson sepertinya suka sekali mengadakan pesta. Bapak Ibu kalau ingat slide yang sebelumnya, bisa kita bayangkan bahwa semua yang ditentukan Allah terhadap orang yang nazir itu semuanya dilanggar. Pertama, dia kawin, dia suka sama perempuan yang tidak seiman. Lalu dia pegang bangkai, dia mencabik seekor singa muda dengan tangan kosong. Dia makan lagi dari situ, dari madu yang ada di antara bangkai itu. Dan dia suka sekali berpesta. Pesta nggak mungkin pakai air putih. Pesta itu pasti pakai anggur. Tapi itulah ya, kenapa Tuhan tidak membatalkan atau menghukum dia? Karena Tuhan punya maksud tersendiri. Tapi yang mau diperlihatkan di sini adalah semua ketentuan soal nazir Allah itu sebetulnya dilanggar oleh Simpson. Bayangkan, kalau pesta dia nggak mungkin nggak pakai anggur, nggak mungkin pakai air putih. Lalu dia makan lagi, dia pegang bangkai binatang, dia makan dari situ, dia kawin dengan yang berbeda. Nah, gara-gara perempuan Filistin itu di pesta, Simpson mengatakan teka-teki kepada 30 orang Filistin. Taruhannya, siapa yang bisa jawab, mereka akan dapat 30 pakaian linen dan pakaian kebesaran, 30 pieces, bayangkan ya. Lalu diberi waktu selama 7 hari. Nah, orang Filistin itu sudah mulai deg-degan. Kalau sampai mereka kalah, maka mereka lah yang harus memberikan kepada si Simpson ini 30 pakaian linen dan 30 pakaian kebesaran. Karena itu, orang Filistin mengancam istri Simpson untuk memberitahuan kepada mereka jawabannya. Apa jawabannya? Nah, akhirnya istri Simpson merayu Simpson. Dia ngerengek-rengek kalau bahasanya di Alkitab itu tuh. Dia merajuk, merengek-rengek lah pokoknya. Akhirnya Simpson luluh. Diberitahulah jawabannya oleh istrinya ini, dasar pengkhianat juga perempuan ini. Dikasih tahu lagi kepada 30 orang bangsanya. Ya namanya dia orang Filistin ya. Jadi ketika dikasih tahu kepada bangsanya, otomatis Simpson kalah. Mereka bisa tebak jawaban dari teka-teki Simpson. Simpson menepati janjinya. Gimana caranya dia bayar orang-orang itu dengan 30 pakaian linen dan pakaian kebesaran? Dia bunuh orang Askelon 30 orang. Hanya untuk mengambil pakaian mereka lalu diberikan kepada yang dapat menjawab teka-teki. Nah inilah yang saya bilang, gara-gara perempuan, mati orang 30. Jadi
caranya Simpson menepati janji, dia datang ke orang Askelon, dibunuh, diambil pakaiannya, dikasih ke orang Filistin. Bayangkan. Lagi-lagi gara-gara perempuan. Aduh, dosanya di mana nih? Di pasal 15. Simpson hendak menemui istrinya. Jadi rupanya setelah kejadian itu, setelah kejadian uh, orang Askelon mati 30 orang itu, si istrinya ini oleh bapaknya, mertuanya Simpson, dikasih ke orang lain. Jadi Simpson hendak menemui istrinya, ternyata oleh mertuanya sudah diserahkan kepada orang lain. Marah dong. Jadi ketika Simpson marah, dia ikatlah itu ekor-ekor anjing, dikasih obor, dikasih api, lalu anjingnya itu dilepasin di ladang orang Filistin. Kebakarlah gandum dan beserta apa itu penyimpanannya habis-habisan. Lalu orang Filistin itu kan bertanya-tanya ini kenapa nih, gara-gara apa? Oh, rupanya ketahuan ini gara-gara istri Simpson dan mertuanya dan bapaknya. Akhirnya orang Filistin itu membakar lagi istrinya Simpson dengan bapaknya. Bayangkan ya, gara-gara gimana ini ceritanya nih. Jadi gara-gara ladang mereka dibakar oleh Simpson, ini gara-gara siapa nih? Gara-gara mertuanya dan istrinya. Nah, ditangkaplah mertuanya sama istrinya, dibakarlah oleh orang Filistin itu. Bayangkan. Simpson marah juga. Karena dia marah istrinya dibakar, dia balas lagi kematian istrinya dengan membunuh orang Filistin. Orang Filistin membalas dengan menyerang orang Yehuda. Akhirnya orang Yehuda bilang, mereka mesti menghentikan perang ini. Orang Yehuda mengikat dan membawa Simpson kepada orang Filistin. Simpson bilang, "Loh, kenapa saya diikat?" "Ya pokoknya diikat aja, kami tidak bermaksud membunuhmu, hanya mengikat dan membawa ke orang Filistin." Bayangkan ya. Akhirnya sampai di orang Filistin, Simpson berhasil melepaskan diri. Akhirnya dia bisa melepaskan ikatan begitu saja. Bayangkan, jadi rusuh sekali. Jadi kayaknya apa ya, masalah yang nggak penting sebetulnya. Akhirnya Simpson membunuh 100 orang Filistin dengan sepotong tulang rahang keledai. Gara-gara tadi itu, gara-gara orang dia marah, lalu orang Filistin yang marah menyerang orang Yehuda menyerahkan Simpson ke orang Filistin, lalu Simpson dengan mudahnya membebaskan diri, dia bebas dan dia bunuh lagi itu 100 orang Filistin hanya dengan sepotong tulang rahang keledai. Dia pegang lagi itu bangkai. Berikut, nah gara-gara seorang wanita lagi. Lalu ceritanya orang tahulah kalau dia ada tidur sama di tempat pelacuran. Jadi orang-orang itu berencana untuk menangkap Simpson ketika dia berada di tempat pelacuran, ketika dia sedang tidur dengan seorang wanita pelacur. Tapi karena Simpson tahu, dia punya firasat, dia bangun, dia cabut kedua daun pintu gerbang kota Gaza dan kedua tiang pintu beserta palangnya. Bayangkan, hancur kota dibikin dia. Gara-gara dia tidur sama perempuan. Nah, kembali gara-gara perempuan. Aduh. Di pasal 16, Simpson jatuh cinta kepada Delilah. Ini yang kita tahu ya, Simpson dan Delilah. Raja-raja orang Filistin minta Delilah untuk menanyakan rahasia kekuatan Simpson. Dibujuk-bujuklah si Delilah ini untuk mencari tahu di mana kelemahannya, di mana sumber kekuatannya. Lalu Simpson sempat memberi 3 kali jawaban konyol yang ternyata salah, sehingga Delilah sama kayak perempuan yang pertama, merengek-rengek dia berhari-hari. Akhirnya Simpson kasih tahu, inilah ya, ini orang sekarang bilang bucin sekali dia nih, budak cinta sekali dia sama perempuan. Akhirnya Simpson memberitahukan kepada Delilah tentang kelemahannya, sehingga Delilah berhasil menyerahkan Simpson kepada orang Filistin. Akhirnya matilah dia, singkat cerita. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melihat perjalanan Simpson dari pasal 14, 15, 16 kitab Hakim-Hakim, kita mau coba bahas untuk mendapat jawaban kenapa dia berulang ya, kenapa dosa itu berulang.
Mengapa aku jatuh lagi? Kalau kita lihat dari riwayat Simpson, apa yang berulang? Yang berulang pertama kelemahannya terhadap perempuan. Ini yang orang sekarang bilang bucin, budak cinta, apa juga demi perempuan diikutin. Dia mau kawin sama yang itu, dia harus kawin sama yang itu. Dia dibujuk-bujuk sama perempuan itu, dia luluh-luluh juga. Nah, apa yang berulang? Kekerasan. Kekerasan sebagai pelampiasan emosi dan penyelesaian masalah. Kalau dia marah, nah dia bakar ladang orang. Kalau dia marah atau dia melihat masalah, apa penyelesaiannya itu berupa kekerasan. Dihancurin lah itu pintu gerbang kota orang sembarangan itu di Gaza itu. Jadi dia melihat kekerasan sebagai pelampiasan emosi dan penyelesaian masalah. Nggak ada lagi cara lain untuk menyelesaikan masalah. Bertindak gegabah itu diulang-ulang, ada menjiwai segala perbuatannya itu, menganggap remeh orang lain karena dia tahu bahwa dia yang paling kuat. Dan ini Bapak Ibu bisa isi lagi sendiri berdasarkan uh, pencerahan dari Roh Kudus dalam pada setiap kita. Apa yang kira-kira dibuat oleh Simpson berulang-ulang selain ini? Kelemahan terhadap perempuan, kekerasan sebagai pelampiasan emosi dan penyelesaian masalah, bertindak gegabah itu menjadi warna dari karakternya dan menganggap remeh orang lain. Nah, penjelasan Paulus ada di Roma 7 ayat 15. Apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku lakukan. Ini waktu itu Paulus bicara soal ketika dia masih hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Paulus mau bilang kadang-kadang orang bikin jahat, berkaca pada kehidupannya, menghakimi orang, berbuat dosa, itu bisa jadi karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Nah, mungkin perspektif ini bisa kita lihat bisa kita pakai untuk melihat apa yang dilakukan oleh Simpson. Jangan-jangan dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu jahat. Sekalipun mungkin dia juga tidak suka melakukannya. Dia membunuh orang segitu banyak, dia pikir ya memang udah begitulah cara penyelesaian masalahnya. Dia bucin sama perempuan ya memang sudah begitulah cara hidupnya gitu. Jadi kecenderungan ini dijelaskan oleh Paulus, mungkin salah satunya kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Ini juga kita bisa berkaca dalam kehidupan kita ya. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan itu sebetulnya salah, apa yang kita lakukan itu sebetulnya jahat. Tapi karena memang sudah begitulah yang kita lakukan, maka kita anggap biasa. Nah, kalau menurut William Spon, ini bukunya Christian Spirituality, dia salah satu penulis. Jadi isinya itu bukan hanya satu penulis. Kalau menurut William Spon ini, we become what we do. Apakah kita mau ngaku atau tidak? Kalau kita berkata bohong, kita menjadi pembohong. Kalau kita mengatakan yang benar, kita menjadi orang yang jujur. Maksudnya apa? Maksudnya gini, sekali kita melakukan suatu tindakan karena untuk tujuan tertentu dan berhasil, kita cenderung mengulangi cara yang sama dan akan terus melakukannya supaya berhasil. Kalau berkaca dari kelakuannya Simpson, ketika dia membunuh dan dia merasa puas, akhirnya dia melihat membunuh itu sebagai cara yang bisa membuat dia puas. Itulah diulang. Jadi maksudnya itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat cara, misalnya kayak perempuan itu ya, perempuan-perempuan Filistin itu. Kalau dengan merengek-rengek dia akan dapat apa yang dia inginkan, dengan dia ikut-ikut nangis berhari-hari, drama queen gitu. Ternyata orang akan patuh pada keinginannya, dan itulah yang akan dia lakukan. Sama kayak anak-anak ya, kalau anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Kalau dia tahu caranya dia dengan biasanya nih anak-anak ya, saya malas juga ngomong gini soalnya anak-anak saya ada di sekitar sini.
Kalau dia tahu caranya minta duit ke orang tuanya itu kalau mamanya lagi ada tamu atau lagi nelpon. Kan mamanya nggak sadar itu lagi dimintain duit, pasti dikasih-kasih aja. Nah, mereka akan melakukan hal yang seperti itu terus gitu. Karena kecenderungannya begitu. Kita mengulang sesuatu dengan pemikiran bahwa cara itu pasti berhasil. Nah, itulah yang akhirnya menjadi kebiasaan. Dosa yang telah menjadi kebiasaan. Sadar, tapi sudah biasa. Merespon segala sesuatu dengan kemarahan. Itu termasuk dosa yang sudah jadi biasa. Apa-apa marah. Berbeda sedikit marah. Di mobilnya lagi berhenti terus kacanya diketok, orang bawaannya marah. Padahal orangnya ternyata kenal. Pokoknya segala sesuatu direspon dengan marah. Ada yang berbeda sedikit marah. Bicara bohong atau orang-orang yang kalau ngobrol itu nggak mungkin nggak pakai caci maki, itu juga sudah terlanjur menjadi kebiasaan. Nggak bisa kalau bicara nggak pakai bohong tuh nggak bisa. Walaupun cuman dalam bercanda nggak bisa, mesti bohong. Sekalinya dia melakukan sesuatu yang benar, tetap harus ada bohongnya. Mencuri itu ya kalau dalam keadaan apa ya perbuatan sehari-hari kita tahu ya mencuri ya. Tapi mencuri sekarang itu bisa dalam bentuk plagiat, mencuri hasil karya orang, dan juga korupsi, mencuri dengan secara sistemik. Menjahati, menyakiti orang lain. Kadang-kadang ada orang yang dia nggak sadar kalau cara ngomongnya itu menyakitkan orang. Cara ngomongnya itu merendahkan orang. Dia nggak sadar tapi dia kebiasaan begitu. Kalau sesuatu yang lucu itu kalau ada orang yang dipermalukan, kalau ada orang yang jatuh, misalnya kalau ada yang orang kena sial tuh lucu gitu buat dia. Manipulatif. Nah, ini juga ya. Drama queen, drama king. Kalau kayak tadi tuh perempuan-perempuan Filistin. Kalau dengan dia nangis-nangis itu dia bisa dapat apa yang dia mau, ya dia akan melakukan hal itu. Kalau dengan bercerita ke orang seolah-olah dia yang menjadi victim, playing victim, supaya mendapat simpati, mendapat eh, apa namanya bantuan orang, ya dia akan melakukan itu karena biasanya berhasil. Nah, ini juga saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk menambahkan nanti dosa yang telah menjadi kebiasaan. Lalu setelah Simpson, kita bergeser, topiknya diperluas. Kalau tadi kita lihat kenapa dosa berulang, karena dia sudah terlanjur menjadi kebiasaan. Sekali dibuat dan ternyata berhasil, itu jadi kebiasaan. Lalu ada perluasan lagi Bapak Ibu. Setelah Simpson, ada teori pembahasan tentang dosa yang berulang berdasarkan teologi trauma. Ini terus terang bukunya saya udah punya lama, tapi baru dibaca gara-gara menyiapkan bahan ini. Jadi di buku ini, salah satunya di buku ini, sebetulnya banyak juga teolog-teolog trauma yang membahas bahwa perbuatan dosa yang dilakukan berulang tidak hanya karena orang itu bandel atau membangkang atau memberontak, tapi bisa juga dan sangat besar kemungkinannya disebabkan oleh trauma, oleh tubuh yang pernah terluka. Jadi kenapa orang jatuh lagi dalam dosa? Kenapa aku jatuh lagi? Karena tidak selalu karena mau berontak, mau membangkang. Tapi ada teori yang mengatakan bisa jadi ini karena tubuh yang pernah terluka. Apakah aku selemah itu? Bisa jadi. Karena ternyata ada orang yang kerap melakukan kesalahan atau kejahatan yang sama karena perbuatan itu sudah terlanjur menjadi strategi untuk melindungi diri dan bertahan hidup. Bayangkan ya. Jadi ternyata dia jadi jahat, jadi melakukan hal yang tidak baik, itu strategi dia untuk melindungi diri dan bertahan hidup. Jadi ternyata berbuat dosa itu adalah pilihan yang diambil berdasarkan pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu dan ketakutan yang belum hilang. Ini dari teori ini. Ini saya suka membahas ini supaya kita tidak terlanjur terbiasa menghakimi orang. Jadi
ini teori yang patut diperhitungkan. Misalnya gini, trauma itu belum sembuh dan ketakutan itu tertinggal. Dia punya pengalaman buruk misalnya, pengalaman buruk yang mungkin kepunyaannya pernah dirampas. Dia pernah mengalami kehilangan. Karena itu, supaya jangan sampai ini terjadi lagi, dia tidak segan-segan untuk melindungi diri dengan misalnya kemampuan bela diri yang mematikan. Jadi kalau ada yang mencurigakan, daripada dia yang jadi korban, dia duluan yang melawan. Dia pernah ditindas atau dikendalikan, dia pernah dijajah, dia pernah direndahkan atau dihina orang, dibully. Jadi karena dia pernah dibully, supaya dia tidak dibully lagi, maka dialah yang duluan bluffing, duluan bully orang. Dia pernah dipersalahkan, disuruh tanggung jawab. Supaya dia nggak dipersalahkan, dia nggak ragu-ragu untuk berbohong. Dia nggak ragu-ragu untuk bersikap manipulatif. Daripada saya yang disalahin, daripada saya yang disuruh tanggung jawab, akhirnya sekali dia berbohong dan dia selamat, tidak dipersalahkan, nanti bohong itu akan jadi kebiasaan. Mungkin dia pernah disakiti secara fisik, pernah disiksa. Jadi tubuhnya itu merespon secara berlebihan ketika dia mendapat sentuhan yang tidak diharapkan. Kesentuh sedikit, bawaannya langsung mukul. Karena dia pernah disakiti secara fisik, dia pernah disiksa. Menanggung kerugian yang besar mungkin, karena dia pernah menanggung kerugian yang besar, berikutnya dia tidak ragu-ragu untuk melakukan apapun, ya termasuk itu tadilah, berlaku curang, menutupi kesalahan. Nih, ini ketakutan yang ini terinspirasi dari Epstein File nih. Pengalaman buruk dan ketakutan yang belum sembuh, takut dipermalukan, takut diumbar aibnya, takut diumbar rahasianya. Karena itu si pemegang rahasia harus dibungkam. Si pemegang rahasia harus disingkirkan daripada dia malu dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa tambahkan lagi. Jadi dosa yang berulang ternyata belum tentu karena dia itu memang mau membangkang. Tapi bisa jadi ternyata dia belum sembuh. Ketakutan itu masih tertinggal sehingga berbuat jahat, berbuat dosa itu menjadi sistem pertahanan, survival sama perlawanan supaya dia bertahan. Nah, untuk menghadapi ini, nasihat firman Tuhan tidak cukup. Masa sih nggak cukup? Ternyata kalau menurut Judith Herman, orang sedang terluka itu tidak bisa mendengar nasihat. Jadi, apakah firman Tuhan tidak cukup? Kita nggak kurang-kurang menasehati mereka. Tapi selama lukanya itu belum sembuh, mereka tidak akan bisa pulih. Nah, yang pertama, gimana caranya ini? Kenapa dibilang nasihat firman Tuhan tidak cukup? Karena ternyata kita harus menghidupi jati diri itu. Kita harus menghidupi siapa kita. Kalau kata Filipi 1 ayat 27, hiduplah sepadan, hendaklah hidupmu sepadan dengan Injil Kristus. Kalau seperti Simpson, kalau dia sebetulnya di awal sudah disebut sebagai nazir Allah, harusnya dia memakai jati diri itu sebagai pedoman hidup. Bahwa dia harus hidup sebagaimana jati dirinya. Pepatah mengatakan perbuatan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan akan membentuk karakter, karakter akan menentukan arah masa depan. Ini saya ambil dari si Spon itu tadi, dari buku ini, Christian Spirituality. Jadi kenali dulu jati diri kita. Kita orang Kristen, tapi nggak cukup sampai di situ. Kalau kata Paulus, hiduplah sesuai sepadan dengan Injil Kristus. Kalau kita Kristen, hiduplah sebagai orang Kristen. Lalu, kalau menurut Trauma and Recovery, si Judith Herman ini, orang-orang yang berbuat dosa
karena ternyata itulah cara dia bertahan hidup dan melindungi diri, mereka perlu berada di lingkungan yang dapat menjamin keamanan mereka. Bahwa pengalaman traumatis yang pernah mereka alami itu tidak akan pernah terulang lagi. Jadi kalau dilihat dari dua hal ini, yang pertama menghidupi jati diri itu harus mulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita yang hiduplah sesuai dengan jati dirinya. Kita orang Kristen hiduplah sebagaimana orang Kristen. Kita orang apa? Kalau kita mau pakai pendekatan suku, kita orang Jawa, kita hidup orang Batak, kita orang Bali, hiduplah sesuai dengan kearifan lokal yang baik gitu. Lalu kalau yang safety first ini butuh dukungan orang-orang sekitar. Supaya kita tidak hanya melihat orang-orang lain atau orang-orang di sekitar kita tuh sebagai, kau udah kayak gitu, kau ulang lagi, kau ulang lagi. Sekali kau bohong, kau nggak akan pernah bisa bicara jujur. Jangan-jangan dia itu bohong karena dia takut sama kita. Kalau dia jawab jujur, dia tahu bahwa kita akan marah. Kalau dia jawab jujur, dia tahu bahwa kita tidak terima. Nah, itulah yang dibilang oleh Judith Herman. Kita perlu menciptakan atau menjamin keamanan bagi mereka untuk menjadi baik, untuk berubah. Kalau misalnya kita merasa itu bagian dari pekerjaan dia sendiri, itu akan sulit. Karena ternyata nggak bisa dia lakukan sendiri. Yang bisa dilakukan sendiri itu adalah menghidupi jati diri, tapi selebihnya butuh dukungan orang-orang di sekitar. Nanti pada akhir sesi ini, pada akhir pembahasan-pembahasan ini, kita akan tiba di kesimpulan ini, Bapak Ibu. Untuk keluar dari lingkaran dosa yang berulang, kita sangat membutuhkan anugerah Allah di dalam Kristus. Tanpa kuasa darah Kristus, tidak ada satupun rantai dosa yang dapat diputuskan. Itulah kenapa ketika kita sadar bahwa dosa itu berulang, kalau saya suka mengatakan perbuatan jahat itu sifatnya generatif. Perbuatan jahat yang satu akan menghasilkan perbuatan jahat yang lain. Kebohongan yang satu akan menghasilkan kebohongan yang lain. Itu begitu aja. Tapi yang bisa memutuskan itu hanyalah kuasa darah Yesus. Ini yang dibilang anugerah Allah. Nanti pada akhirnya kita akan mengarah ke sini. Karena tanpa ada kuasa darah Yesus, tidak ada kebiasaan buruk yang bisa kita hentikan. Karena mengingat pelajaran minggu lalu, si iblis itu tidak berhenti mencari mangsa, dan hawa nafsu itu memang terlalu besar untuk kita lawan sendiri. Sampai di sini Bapak Ibu pembahasannya. Nah, terima kasih.